Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 ingin menjelaskan tentang kesehatan keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Di sini kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri ada Syed Fatah, ada Doni Ahmad Saputra, Joel Kaisar Valentino, dan Muhammad Geri Arif Hadrian. Untuk penjelasan pertamanya, saya sendiri yang akan menjelaskan tentang apa itu kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Nah, definisi di sini itu adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di laboratorium dari risiko-risiko yang ada di laboratorium itu. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana laboratorium sebagai sarana belajar yang aman dengan cara mengingat pengetahuan praktik baik dosen, laboran, dan mahasiswa tentang K3, mengenal bahaya yang mungkin terjadi, serta upaya penanganannya. Terus di sini ada juga personel dan sistem manajemen yang ada di laboratorium. Laboratorium ini memiliki sistem manajemen dengan organisasi yang sesuai serta orang yang berkompeten seperti prosedur, instruksi kerja, dan dokumentasi yang baik. Terus bahaya yang ada di laboratorium meliputi yang pertama itu substansi reaktif, substansi yang mudah terbakar, substansi yang beracun, bahaya radiasi, bahaya listrik, bahaya mekanik, dan bahaya kondisi operasi dan bahaya pelepasan air. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Doni Ahmad. Oke, saya akan melanjutkan. Selanjutnya, desain laboratorium. Desain laboratorium dan layout telah didiskusikan pada panduan ICAM dan buku Designing Safety into the Laboratory yang ditulis oleh Baum dan Bernardini pada tahun 1987. Yang kedua, layout laboratorium. Desain dan layout laboratorium harus dibuat dari analisa kebutuhan aktivitas laboratorium dengan bantuan diagram alur yang menunjukkan alur material dari meja, eksperimen, bengkel, penyimpanan zat kimia, tempat analisa, hingga fasilitas pengolahan limbah. Yang ketiga, zat beracun. Ketika zat beracun dipakai, desain laboratorium harus ditunjukkan untuk tetap menjaga konsentrasi lingkungan laboratorium di bawah batas aman pajanan. Yang keempat, ventilasi. Untuk mengendalikan konsentrasi dan kontaminan di tempat kerja adalah ventilasi. Exhaust dari ventilasi harus ditempatkan pada tempat yang aman, jauh dari tempat pengambilan udara. Selanjutnya yang kelima, foam hoods. Alat untuk melaksanakan eksperimen dengan zat beracun dan tak beracun dengan aman. Selanjutnya. Berikut ini adalah gambar yang ada di laboratorium. Yang pertama adalah foam hoods. Dan yang kedua adalah ventilasi laboratorium. Dan yang ketiga adalah zat beracun. Dan yang keempat adalah layout laboratorium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Joel Kaisar Valentino. Terima kasih Saudara Doni, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan di laboratorium. Aturan umum yang terdapat dalam peraturan itu menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, orang yang tak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Yang ketiga, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. Yang keempat, harus tahu cara pemakaian alat emergensi, pemadam kebakaran, ice shower,
respirator, dan alat keselamatan kerja yang lain. Yang kelima, setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat P3K. Yang keenam, latihan keselamatan harus dipraktikkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. Yang ketujuh, dilarang makan, minum, dan merokok di lab. Karena hal ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. Yang kedelapan, jangan terlalu banyak bicara, berkelekar, dan lelucon ketika bekerja di laboratorium. Yang kesembilan, jauhkan alat-alat yang tak digunakan seperti tas, handphone, atau benda lain yang ada di meja kerja lainnya. Selanjutnya, berikut jenis-jenis kecelakaan yang dapat terjadi di laboratorium. Yang pertama, terluka, disebabkan terkena pecahan kaca dan atau tertusuk oleh benda-benda tajam. Yang kedua, terbakar, disebabkan tersentuh api atau benda panas dan oleh bahan kimia yang lainnya. Yang ketiga, terkena racun atau keracunan. Ini terjadi karena bekerja menggunakan zat beracun yang secara tidak sengaja dan atau kecerobohan masuk ke dalam tubuh. Perlu diketahui bahwa beberapa jenis zat beracun dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Muhammad Geri Arif Hadrian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama itu ada alat pelindung diri, seperti baju praktik, sarung tangan, masker, alas kaki. Yang kedua ada alat pemadam kebakaran. Yang ketiga, perlengkapan P3K. Dan yang keempat, sarana instalasi pengolahan limbah. Selanjutnya, langkah-langkah menghindari kecelakaan di dalam laboratorium. Yang pertama, bekerja secara disiplin, memperlihatkan dan mewaspadai hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kecelakaan, mempelajari serta menaati aturan-aturan yang dibuat untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kecelakaan. Aturan-aturan yang perlu diperhatikan dan ditaati untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan di dalam laboratorium. Perlu dibuat aturan-peraturan untuk diketahui dan dipelajari dan ditaati oleh semua yang terlibat di laboratorium. Beberapa prinsip untuk keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium biologi antara lain Material Safety Data Sheet atau lembar data keselamatan bahan LDKB untuk agen infeksius. Yang kedua, patogen menular dari darah. Dan yang ketiga, binatang percobaan. Baik, inilah penjelasan dari kami kelompok 4 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.